Kembali lagi kita di acara podcast IAI Muda, Komisariat Malang Raya, bersama saya Lupin Nurdiansyah yang akan menjadi host kalian pada acara kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap teman-teman kabarnya baik-baik saja, dimanapun dan juga kapanpun itu. Teman-teman semuanya, pada podcast kali ini saya tidak akan sendirian, namun saya akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, dengan pengalaman dan juga ilmu beliau yang benar-benar sangat-sangat banyak sekali teman-teman. Beliau ini merupakan praktisi dan juga akademisi. Kita sambut saja, yaitu Bapak Kukuh. Sebelumnya izinkan saya Pak untuk membacakan CV Bapak. Bapak Kukuh ini memiliki nama lengkap Dr. Haji Kukuh Budianto, SEMMAK, CA, CPA, CPI, CLI. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Bapak Kukuh ini merupakan seorang praktisi dan juga akademisi. Beliau ini merupakan praktisi di KAP Maksud Nurdiono Kukuh dan rekan di cabang Malang sebagai pimpinan KAP-nya. Kemudian beliau juga berpraktik sebagai investigator dan juga likuidator, teman-teman. Nah, selain itu, beliau juga merupakan akademisi di Universitas Negeri Malang sebagai dosen. Sebelumnya, halo Bapak, saya ucapkan selamat datang dalam podcast IAI Muda Komisariat Malang Raya. Sebelumnya, bagaimana Pak perjalanan tadi ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar, nggak macet Bapak? Nggak, dikit macet. Biasa Malang sekarang kan udah mulai macet. Oh, ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Khusus untuk IAI Muda saya siapkan waktu khusus. Wah, teman-temannya harus bersyukur ya, karena Bapak Kukuh ini kan pasti sibuk, tapi beliau menyempatkan untuk hadir dalam acara podcast kita hari ini. Baik Bapak, ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang benar-benar mungkin bagi mahasiswa baru nih Pak. Itu mungkin sedikit, masih belum tahu, mungkin sekedar istilahnya saja. Tapi mungkin bagi mahasiswa semester 4 ataupun ke atas, itu mungkin mereka sudah mendapatkan topik ini Bapak. Dan mereka mungkin, termasuk saya nih Pak ya, itu mungkin bagi teman-teman saya itu kayak, oh ini tuh topik yang sangat sulit, ribet, ataupun sangat kompleks gitu Bapak. Nah, tanpa basi-basi nih, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu berkaitan dengan audit Bapak. Oke. Nah, Bapak siap untuk kita sering berdiskusi Pak terkait audit? Oke, jadi gini Bapak. Pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan audit itu apa, tujuan audit itu apa, dan manfaat audit itu sebenarnya apa sih Pak? Kok sampai kita itu perlu perusahaan besar itu memerlukan audit? Iya. Monggo Bapak. Oke, jadi gini, perusahaan atau entitas itu kan berkewajiban untuk menyusun, membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini karena dibuat sendiri, ya, bukan dari pihak yang independen, dari pihak eksternal. Untuk itu akuntabilitasnya ini perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui audit, ya. Audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Karena laporan keuangan itu tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Tapi apakah sudah disajikan secara wajar di situ? Nah, untuk itu pihak eksternal, pihak stakeholder pengguna, lebih khusus lagi pihak komisaris atau pemegang saham, itu perlu keyakinan dia. Apakah sudah benar, sudah wajar laporan yang dibuat? Nah, untuk itu diperlukanlah yang namanya audit. Jadi audit itu adalah suatu proses kegiatan untuk menilai laporan keuangan entitas apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, ya, sehingga laporan keuangan yang dibuat tadi itu tidak menyesatkan, nggak boleh, harus wajar, relevan, ya. Keberadaannya ada. Contohnya umpamanya disajikan di situ kas, ya. Ada kas, ada piutang. Itu memang betul-betul ada gitu ya. Tidak hanya sekedar disajikan. Itu diperlukan audit. Gitu, Mas. Kalau nggak salah juga nih Pak, kan saya kan juga udah pernah dapat audit nih. Kan audit itu berarti salah satu hal yang memang dia itu untuk mendukung karakteristik kualitatif dari laporan keuangan ya Pak, yang bersifat kredibel, andal itu. Oke. Lalu sebenarnya itu sih Pak, berbicara tentang audit ini kan pasti punya prosedur ya Pak.
prosedur untuk pengauditan. Ya, Nah, kan Bapak ini sebagai salah satu praktisi nih dalam audit itu, sebagai auditor. Karena kan saya lihat Bapak punya gelar CPA, yang mana itu tingkatan tertinggi ya Pak. Nah, itu bisa dijelaskan mungkin Pak terkait dengan bagaimana sih prosedur audit dari laporan keuangan yang dilakukan akuntan publik terhadap perusahaan gitu Pak. Oke, ya prosedur audit. Jadi bedanya menyusun laporan keuangan dengan mengaudit. Kalau menyusun itu apa itu ya kan diawali dari bukti transaksi ya. Ya Pak. Bukti ya seperti udah pasti adik-adik udah diajarkan ya, mulai bukti transaksi, kemudian melakukan jurnal, kemudian masukkan ke ledger atau buku besar, kemudian ada adjustment dan dibentuklah laporan keuangan yang ada neraca, laba rugi dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau audit, karena tadi itu memberikan kepercayaan untuk menguji keberadaan atas asersi-asersi manajemen tadi, manajemen itu terbalik. Jadi kita dari laporan keuangan diminta neraca laba ruginya itu kita telusuri ke bawah. Laporan keuangannya ada, sudah disajikan angkanya. Kemudian dicek, kita cek mana ledgernya, ada enggak? Didukung enggak dengan ledger buku besar. Nah, kemudian jurnalnya sudah betul belum ya, penjurnalnya. Kemudian dari jurnal kita telusuri lagi mana bukti transaksinya, sehingga kita harus menelusuri sampai ke bukti transaksi. Apakah valid, apakah benar, apakah perusahaan sudah melaksanakan apa itu SOP-nya dengan baik. Lah itu tugas auditor untuk mengecek itu semua. Selain pastinya dengan kesesuaian dengan standar, sudah menggunakan standar dengan benar enggak gitu. Kan di situ ada sudah diatur dalam DSAK ya, DSAK-nya. Kalau perusahaan menengah ke bawah yang bukan besar itu bisa pakai SAK etap kan gitu ya, udah tahu ya itu ya. Itu Mas. Itu sih Pak, menanggapi yang tadi, apakah auditor itu bisa untuk mengaudit semua laporan keuangan entitas? Dalam artian di sini kan entitas kan banyak ya Pak jenisnya. Maksudnya ada UMKM, ada yang dalam bentuk bank dan lain sebagainya. Dan juga mungkin entitas pun juga memiliki bidang masing-masing, entah itu agrobisnis, dagang dan sebagainya. Itu mungkin gimana Pak? Iya betul. Jadi gini, auditor kalau di Indonesia, kalau pemerintahan itu tugasnya itu BPK, dia bisa memberi opini. Tapi non pemerintahan, ya itu diserahkan oleh akuntan publik. Ya, itu akuntan publik. Jadi semua entitas baik mulai BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan, kemudian ada yang profit oriented, non profit oriented, semua tadi itu diaudit oleh akuntan publik, termasuk yang UMKM. Nah itu menggunakan SAK EMKM itu yang belum lama lahir ya gitu ya, untuk membantu perusahaan. Jadi semua entitas tadi itu yang mengaudit adalah akuntan publik non pemerintahan. Kalau pemerintahan BPK, bahkan BPK saja sekarang untuk pemerintahan itu akuntan publik sudah dilibatkan. Ya, karena di BPK sana auditornya terbatas ya. Nah, atas nama BPK akuntan publik sudah mulai dilibatkan untuk mengaudit pemerintahan. Gitu Mas. Nih Pak, mungkin lanjut lagi yang tadi ya Pak. Itu maksud saya itu kayak ini tuh ada perusahaan yang dia tuh fokusnya di banking. Yang mana kan dia pasti berbeda dengan perusahaan konvensional yang dia tuh dagang dan sebagainya. Nah, itu apakah diperlukan auditor khusus untuk menggali lebih dalam prosedur dari banking dan juga perusahaan lainnya gitu Pak? Oke, terima kasih. Jadi auditor ini kan eksternal auditor. Izinnya itu dari Kementerian Keuangan. Itu saja tidak cukup untuk mengaudit jenis-jenis jasa tertentu. Contohnya tadi perbankan. Kita harus mempunyai sertifikat lagi. Ya, ikuti sertifikat tentang perbankan. Kalau nggak punya sertifikat itu dan tidak terdaftar di OJK, kita nggak bisa. Jadi yang perlu tambahan itu adalah satu, mengaudit pasar modal. Nah, itu harus ada pendidikan khusus, ada sertifikat tambahan lagi. Kemudian yang kedua, mengaudit perbankan. Ya, itu juga perlu sertifikat khusus ya. Kemudian audit
industri keuangan non-bank, IKNB, industri keuangan non-bank seperti financing, kemudian ada pegadaian, asuransi. Nah, itu harus karena kita diatur oleh OJK dan ada laporannya nanti ke OJK itu ya. Gitu Mas. Jadi memang ada, jadi tidak cukup dengan CPA terus izin dari Kemenku gitu aja, tapi harus ikuti lagi ada workshop, ada PPL untuk sertifikat tertentu. Selain bersertifikat BPK pasti ya, harus ada bersertifikat BPK. Berarti memang untuk jadi auditor itu untuk dalam bidang tertentu harus membutuhkan perjuangan yang lebih ya Pak untuk dapatkan legal right-nya itu. Oh iya betul sekali. Nanti mudah-mudahan adik-adik itu tertarik ya untuk menjadi auditor karena auditor di Indonesia, eksternal auditor itu belum terlalu banyak ya, sekitar 1.000 sekian lah ya. Itu aja yang senior sudah banyak, masih mendominasi. Karena masih banyak yang kurang tertarik untuk jadi auditor. Padahal di situ kalau udah tahu nanti pada kepingin semua mungkin ya. Itu harus dipelajari benar kayak apa akuntan publik itu. Jangan dipikir susahnya, sulitnya, harus banyak sertifikasi dan sebagainya. Jangan memikirkan ke sana. Nanti kalau sudah masuk senang dengan profesi itu. Insya Allah gitu. Sebenarnya ini menanggapi yang tadi ya Pak, teman-teman saya itu mereka itu memimpikan menjadi auditor. Cuman setelah mereka melihat untuk perjuangannya untuk dapatkan gelar CPA itu kan berat ya Pak. Pertama dari segi materialnya, uangnya itu mungkin agak besar untuk sekelas kita mungkin nanti ketika bekerja. Terlebih lagi kemungkinan untuk lulus pun juga mungkin sedikit bagi kita yang mungkin belum terlalu paham akuntansi. Soalnya kan kalau misalnya saya tidak salah ya Pak, untuk ujian CPA itu kan ada beberapa hal ya Pak. Entah itu perpajakan, akuntansi keuangan menengah dan sebagainya gitu Pak. Itu mungkin jadi pertimbangan teman-teman kayak, wah saya pengen jadi auditor tapi kok sulit banget ini gitu Pak. Loh, itu kan tantangan. Jangan apalagi masih muda ya, jangan gampang menyerah ya gitu ya. Memang seorang auditor itu dituntut untuk banyak paham, terutama keuangan, akuntansi keuangan ya harus menguasai. Nah, itu kan dari belajar. Sebetulnya apa sih yang nggak bisa dipelajari kan gitu ya. Selama kita mau ada kemauan, insya Allah ya bisa gitu ya. Ada perpajakan. Apalagi nanti kalau sudah tahu apa itu trik-triknya. Enggak apa-apa, kita kan memang harus menguasai ya suatu keilmuan itu ya. Jadi jangan mudah menyerah dan jangan bayangkan gini. Kalau bisa yang dibayangkan itu benefitnya dulu di sana. Jangan dibayangkan susahnya itu kan. Kalau soal materi tadi karena mahal dan sebagainya, ya kerja dulu nggak apa-apa. Rata-rata itu memang bukan fresh graduate langsung jadi akuntan publik, enggak. Kerja dulu, cari ilmu yang banyak. Apalagi umpamanya kalau awal itu kawah candra di mukanya itu kan di KAP, kantor akuntan publik. Kenapa begitu? Karena di sana itu multi ilmu akuntansi, jenis industri apa saja dikerjakan oleh akuntan publik sehingga tahu apa sih bedanya umpamanya laporan keuangan perbankan dengan rumah sakit, dengan perusahaan konstruksi dan sebagainya. Di situ ada semua, termasuk yayasan, koperasi, ada semua di KAP. Ya memang dituntut akuntan publik itu untuk menguasai banyak ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya. Tapi ya apa salahnya kan, baik-baik saja. Harusnya itu menjadi tantangan untuk kita semua, untuk adik-adik. Iya nih Pak. Jadi bisa dikasih teman-teman ya Pak, kalau misalnya mau jadi akuntan nih harus perlu perjuangan banget untuk memahami, apalagi akuntansi keuangan sebagai fundamentalnya gitu. Ya. Semungkin selanjutnya kita bisa langsung membahas nih Pak, terkait dengan kenapa sih perusahaan itu harus mengaudit laporan keuangannya. Apakah semua perusahaan itu perlu audit dalam artian perusahaan yang private atau public itu ikut semua atau gimana Pak? Oke. Memang seharusnya entitas itu diaudit. Ya, sebaiknya itu diaudit karena untuk memberikan keyakinan kepada publik. Karena audit itu kan jenis jasa assurance yang memberikan keyakinan kepada stakeholder, pada publik, pada pemilik, ya, pada pengguna itu harus yakin. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ya, tentang
perseroan terbatas itu diwajibkan perusahaan ya, yang mempunyai aset atau omset 50 miliar ke atas itu wajib diaudit, harus diaudit ya. Ini jadi wajib karena hukum ya ditentukan. Tapi kenyataannya sekarang ini di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum melakukan amanah dari undang-undang PT tersebut. Bahkan dalam Permendag ya, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 20 itu batasannya bukan 50 miliar tapi 25 miliar mempunyai aset 25 miliar ke atas atau omset ya 25 miliar ke atas itu harus diaudit gitu ya. Itu memang gitu. Bahkan sekarang untuk perbankan itu juga orang mau pinjam, perusahaan mau pinjam. Kan salah satu sumber modal itu dari perbankan, dari pinjaman. Nah mereka tidak mau begitu saja. Terus terlalu berisiko kalau minjam menyampaikan laporan tanpa diaudit. Ya takutnya kan sekarang banyak terjadi kredit macet. Karena nggak sesuai apa yang disampaikan dalam laporan keuangan itu dengan keberadaannya. Nah ini bahaya. Bahkan ada bank tertentu itu memberi batasan 10 miliar ke atas wajib audit. Terus apakah yang kurang 10 miliar nggak wajib? Sebetulnya sebaiknya harusnya diaudit karena itu masalahnya nanti itu hubungannya dengan apa itu kemampuan perusahaan tersebut untuk mengembalikan pinjamannya. Ya, pokok dan bunganya ya. Jadi penting sekali itu perbankan. Kemudian untuk tender proyek itu sekarang banyak sekali laporan keuangan minta diaudit. Takutnya abal-abal nanti. Untungnya digedein gitu ya karena mau ikut proyek. Nah, jangan sampai terus nanti ada juga ini perusahaan yang agak nakal ketika untuk tender atau untuk ke bank minta profitnya dinaikkan, ditinggikan supaya dapat proyek, dapat pinjaman. Tapi giliran laporan ke pajak, profitnya dikecilkan. Nah ini kan nggak boleh. Laporan keuangan itu hanya satu. Ya. Tidak boleh dibuat satu. Apalagi nanti sudah audit. Yang digunakan yang mana? Ya yang laporan yang sudah diaudit. Ya, karena di situ sudah melalui tahapan-tahapan proses-proses audit dan sudah ada opini dari akuntan publik yang independen ya, dinilai oleh eksternal auditor, nggak boleh hanya internal auditor. Internal auditor nggak bisa bikin opini itu harus eksternal auditor. Tanggung jawab laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Ini yang harus paham. Bukan auditor, ini kan sudah diaudit, jangan salah. Kan auditor itu tanggung jawab bukan. Auditor itu tanggung jawabnya pada opini yang diberikan. Memberikan opini apa? Kalau berani memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian, ya konsekuensinya nanti ya harus memang perusahaan ini sebetulnya memang sudah bagus, sudah sesuai dengan standar. Ya, yang ada akuntansi yang standar akuntansi yang berlaku umum. Nah itu udah jelas sehingga kalau terjadi apa-apa tanggung jawab akuntan publik tadi itu ternyata umpamanya kita memberikan opini unqualified opinion wajar tanpa pengecualian tapi nggak lama setelah itu ternyata perusahaan ini bangkrut pahit going concern-nya terancam keberlangsungan usahanya terancam ini bisa dipertanyakan opini tadi, lah tanggung jawab akuntan tadi itu di situ. Kenapa Anda kok bisa memberikan opini WTP? Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang, ada aturannya. Karena kita salah satunya kan ada integritas ya, ada fakta integritas itu kita harus betul-betul independen dalam menjalankan tugasnya itu, kemudian objektif ya, tidak ada konflik of
interest, tidak ada konflik kepentingan. Kepentingan. Supaya kita independensinya itu tetap terjaga, gitu Mas. Oke. Mungkin itu Pak, ingin menekankan sekali lagi saja, kalau misalnya yang apa itu perusahaan publik, itu kan pasti memerlukan wajib ya sesuai dengan undang-undang. Kayak misalnya PT itu kan Pak, sesuai dengan undang-undang wajib. Karena dia itu punya kewajiban untuk melaporkan keuangan ke stakeholder-nya, yang mana itu sebagai sumber pendanaan salah satunya. Nah, mungkin yang untuk perusahaan private Pak, dia kan tidak memiliki stakeholder dari publik. Tapi dia itu dari internal saja, mungkin dari perusahaan yang cuma yang proprietorship ataupun yang partnership, itu bagaimana Pak? Ya, ya. Gini, memang sebaiknya ada perusahaan itu yang diaudit karena keharusan, mandatori. Karena diatur undang-undang banyak ya, diatur undang-undang PT dan sebagainya. Karena dia go public, wajib, kan gitu ya. Tapi ada juga yang private. Itu atas kemauannya sendiri, bisa juga. Itu yang bagus sebetulnya. Sebetulnya perusahaan itu yang mempunyai kemauan sendiri untuk laporan tadi itu supaya mempunyai keyakinan yang tinggi. Dilakukan audit itu yang sebenarnya yang bagus begitu. Tidak perlu nunggu gitu ya. Ya, paling enggak meskipun yang private, itu kan pemegang sahamnya umpamanya 4 orang. Kan untuk meyakinkan sama pemegang saham tadi, ini loh sudah diaudit. Ya. Saya ada beberapa yang private, mereka dengan kemauannya sendiri melakukan audit. Untuk apa tujuan audit? Dia enggak Pak, biar kita mempunyai keyakinan yang tinggi gitu ya. Itu bagus sekali. Bukan untuk proyek, bukan untuk pinjam bank dan sebagainya. Sehingga di situ tingkat kewajaran fairness ya terhadap pemegang saham lainnya juga lebih aman gitu ya. Apalagi perusahaan yang seperti non profit oriented, yayasan gitu ya, itu kan harus meyakinkan pada para donatur supaya dia mempunyai keyakinan bahwa uang atau dana yang disumbangkan tadi itu memang amanah sesuai dengan peruntukannya, gitu Mas. Ya, Pak. Jadi dapat dikatakan kalau misalnya audit itu memang benar-benar dibutuhkan itu ya Pak, se-urgency itu, khususnya untuk yang go public PT, tapi juga itu lebih baik juga kalau misalnya diterapkan oleh pihak perusahaan private dan sebagainya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya, itu Pak, selama Bapak menjadi berpraktik nih sebagai auditor, itu seberapa lama sih Pak proses Bapak untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan? Itu bagaimana? Berapa lama Pak? Oke, kalau untuk waktu ya memang audit itu harus direncanakan. Sebelum audit, sebelum penerimaan perikatan, itu setelah diterima, kita harus melakukan perencanaan audit. Termasuk bikin time schedule berapa lama yang kita butuhkan. Namun demikian, dalam perjalanannya, nanti itu juga tergantung dengan ketersediaan data-data, bukti-bukti yang kita butuhkan. Ada nggak pembatasan dari klien kita itu terhadap apa yang kita butuhkan? Nah, ini penting karena kita harus melakukan apa itu inspeksi, konfirmasi dan sebagainya, itu harus kita tunggu. Tapi yang jelas itu audit ya nggak mungkin terlalu cepat. Di audit kita lakukan seminggu selesai. Nah, ini gimana? Konfirmasi saja bukan butuh waktu, ngirim surat ke apa itu debitur, kreditur gitu ya. Terus dia nunggu dia datang untuk membalas konfirmasinya. Terus perlu kita inspeksi ke lapangan, membuat kertas kerja. Nah, kalau rata-rata sih bisa diatur, mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan, tergantung luasnya yang diperiksa. Sama tergantung kelengkapan data yang diaudit. Karena bisa juga, saya berpengalaman juga. Saya rencanakan 2 bulan, molor itu sampai jauh karena ketersediaan data ini nggak memenuhi, nggak cukup, dan ada pembatasan. Nah itu, jadi kalau kurang lebihnya sih ya 1-2 bulan lah untuk perusahaan yang umumnya. Oke, baik Pak. Jadi dapat dikatakan itu semakin besar company size-nya mungkin untuk waktu auditnya juga menyesuaikan ya Pak? Betul. Tapi rata-ratanya 1-2 ya, bulan. Gitu. Tergantung luasnya pemeriksaan. Ya. Baik, itu Pak. Karena kan kita berbicara terkait dengan profesi ataupun pekerjaan ya Pak. Pasti dalamnya itu pasti punya resiko. Tidak hanya pekerja yang praktik langsung di lapangan, yang kerja berat itu tidak.
Ya. Sebagai auditor itu apakah punya resiko-resiko Pak dalam mengaudit laporan keuangan itu? Oh iya, pasti ya. Itu ya. Kita risikonya itu pasti. Maka dari itu sebelum perikatan itu kita ada ketemuan dengan calon klien tadi itu untuk menilai macam-macam. Salah satunya integritas dari calon klien ini punya risiko besar atau tidak kan gitu ya. Contohnya di koran itu PTX sudah dipanggil KPK umpamanya karena dianggap ada temuan diduga ada penggelapan yang merugikan negara. Nah ini kan tentunya risikonya cukup besar ya. Gitu ya. Nah, kita harus mempertimbangkan risiko-risiko. Itu risiko dalam audit itu paling nggak ada 3 jenis ya risiko. Yang pertama itu detection risk, ya mendeteksi. Kita bisa saja salah mendeteksi, salah mengambil sampling, cara mengambil sampling. Ya. Yang kita ambil tadi itu yang aman-aman, tapi kan ada risiko yang kita tidak mengambil samplingnya tadi itu. Ternyata di situ ada transaksi yang mengandung fraud, kecurangan di situ. Jadi menjadi risiko auditor. Makanya harus super hati-hati ya, termasuk dalam mendeteksi detection risk-nya itu. Kemudian ada juga control risk ya, risiko terhadap internal control, pengendalian internalnya perusahaan. Semakin jelek internal controlnya, ini risikonya juga semakin besar tentunya. Ya. Bisa saja nggak ada pemisahan fungsi. Satu orang tapi dia sakti, bisa. Ya pegang kas, ya bagian pengadaan, bagian penjualan hanya dilakukan oleh orang tertentu. Apalagi perusahaan belum mempunyai SOP. Ya. Nah ini risikonya sangat besar. Sehingga sangat memungkinkan nanti terjadi fraud. Saya juga ada kemarin audit investigasi itu, saya melakukan. Itu karena SOP-nya, internal control-nya sangat rendah, sehingga perusahaan harus kebobolan sekian M. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Akhirnya ya saling lapor kan sampai ke polisi dan sebagainya, harus dilakukan investigasi. Kemudian ada juga risiko inherent risk ya, risiko bawaan, namanya inherent risk. Kalau yang ambil audit tentunya sudah diberikan ya materi itu ya. Inherent risk itu risiko bawaan. Ya kita kadang-kadang itu audit itu sebutlah perusahaan berdiri dari tahun 80. Kita sekarang audit sekarang, tapi ternyata ada aset tetap yang dibeli tahun 80 tadi itu. Ini bukti-buktinya nggak ada semua. Tapi sebetulnya ada. Barangnya itu memang ada. Itu kan bagian dari inherent risk. Kemudian terhadap saldo awal. Itu kita kan juga ada risiko di situ ya. Itu beberapa risiko dalam audit. Untuk itu memang risiko dalam audit itu kita harus teliti, harus tepat menentukan strateginya juga supaya nanti kita yang tanggung jawab kita yang berupa opini itu bisa dipertanggungjawabkan. Terutama terhadap perusahaan yang going concern-nya itu diragukan. Nah ini harus super hati-hati. Pendapatannya sudah makin kecil, hutangnya makin gede, biaya modalnya makin gede. Lah ini kan harus super hati-hati. Dari mana nanti dia untuk menyambung hidup ke depan. Sedangkan untuk progres ke depan dia masih belum jelas. Ini harus super hati-hati. Gitu Mas Luki. Baik Pak, tadi kan sempat disinggung terkait dengan opini ya Pak, ya. Tadi pada saat waktu pembahasan itu. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak, opini dalam audit itu apa? Saya sendiri sebagai mahasiswa mungkin cuma tahu 4 ya Pak, ya. 4, kalau nggak salah unqualified sampai dengan at first. Ya.
Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Oke, ya, ya paling umum memang 4 itu ya. Yang pertama kan disebut apa itu unqualified opinion. Berarti kalau bahasa Indonesia kan WTP, wajar tanpa pengecualian kan gitu ya. Nah, itu terus yang kedua ada juga qualified opinion, wajar dengan pengecualian. Kemudian ada juga adverse opinion ya, tidak wajar. Tidak wajar sama sekali ada ya, Pak. juga disclaimer ya. Itu akuntan beri pendapat tapi tidak memberi pendapat ya, tidak berpendapat. Jadi itu yang nanti menjadi tanggung jawab kita dari 4 jenis opini tadi itu. Kalau kita berani, akuntan publik berani memberikan opini WTP wajar tanpa pengecualian, itu memang harusnya laporan keuangan yang disusun tadi itu memang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Tidak ada hal-hal yang material yang bermasalah. Sudah mengikuti SOP semua, sistemnya sudah bagus. Nah itu baru bisa, termasuk perpajakannya, itu program perpajakannya memang sudah dilakukan. Termasuk perusahaan sudah mengikuti program imbalan pasca kerja. Itu juga harus dijamin, memang sudah ada, sehingga kita berani memberi opini WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Tapi kadang-kadang semua udah bagus, ya. Namun dia ternyata perusahaan ini belum melakukan menghitung perpajakan dengan baik. Ya, nggak ada koreksi fiskal dan sebagainya. Kemudian juga tidak mengikuti imbalan pasca kerja. Nah, itu bisa jadi pengecualian. Karena sekarang disyaratkan, memang pemerintah juga mengharapkan ada kontribusi dari entitas tadi untuk nyumbang negara melalui pajak. Jadi pajak diharapkan ya harus beres semua kan gitu ya. Nah, program itu harus dijamin oleh klien, termasuk menjamin karyawannya dengan melalui program imbalan pasca kerja tadi itu ya. Itu harus jamin. Atau mungkin juga pengecualian bisa masalah persediaan. Semua udah oke, tapi persediaan itu masih terjadi ada masalah. Selama dampaknya tidak pervasif, itu boleh kita memberikan opini wajar dengan pengecualian. Jadi kecualinya apa? Bisa saja nanti hal-hal tertentu, bisa hanya persediaan atau piutang atau ada aset yang ada masa itu. Nah, namun demikian kalau hasil audit itu ada pembatasan-pembatasan, kita ada tidak mempunyai keyakinan atas yang diberikan oleh mereka, bahkan setelah dikonfirmasi tadi itu enggak sesuai semua, itu kita bisa memberikan opini tidak wajar. Termasuk kita cek tentang going concern dari perusahaan itu sendiri. Itu kita nggak boleh, ini jelas bahaya, ini mungkin jalan 2-3 tahun lagi udah ambruk di sana. Kita kasih opini BTP, nggak bisa. Takutnya user, stakeholder tadi itu menilai sesuai dengan opini itu. Contohnya diberi WTP, akhirnya bank diberi pinjaman 20 miliar. Tapi kenyataannya going concern perusahaan tadi terganggu. 1-2 tahun kemudian dia kolaps. Pinjam tadi itu bukan untuk pengembangan usaha, tapi hanya untuk menutup utang dan biaya operasional. Untuk balikin apa? Nah, itu harus lihat, kita jangan. Maka dari itu akuntan publik auditor itu harus mempunyai sikap skeptis ya, tidak mudah percaya terhadap asersi yang diberikan oleh klien. Nah, yang satu lagi yang terakhir, yang tadi itu disclaimer yang untuk opini, tidak memberi opini itu, kalau dalam semua hal nggak ada keyakinan, ini kita minta laporan keuangan, beri neraca, laba rugi. Mana buku besar ya? Nggak ada. Buku cadangan nggak ada. Nah terus kita mau mengaudit apa gitu ya? Nggak ada kelengkapan apa-apa. Ya. Jangan-jangan ini hanya
karangan saja kan gitu. Eksistensi dari angka-angka itu nggak ada. Keberadaan angka-angka itu tidak bisa dikonfirmasi. Nah, kalau terjadi gitu ya kita ya tidak bisa memberikan pendapat. Yaitu tentang opini audit. Itu Mas Luki. Oke, baik Pak. Terkait dengan opini tadi kan pasti juga membuat resiko bagi auditornya ya Pak. Ya, Nah, mungkin ini Pak, seorang auditor tuh bisa melakukan fraud juga nggak sih Pak? melakukan fraud. Iya. Ya. Oke. Sekarang auditornya yang harusnya menemukan fraud, tapi auditornya melakukan fraud kan ya, gitu gitu. ya. Oke, menarik. Bisa terjadi, bisa saja. Kapan auditor melakukan fraud? Kecurangan kan gitu ya. Dalam hasil dalam proses mengaudit. Dia melakukan fraud ketika dia melakukan audit tidak mengikuti standar audit yang semestinya. Itu dia melakukan fraud. Contohnya salah satunya, standar audit itu kan ada 10 standar ya, standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan kan gitu ya, bagi itu ya, bagi itu. Nah, salah satunya independensi. Nah sekarang independensi kan nggak boleh harus lepas dari pengaruh mana-mana, nggak boleh berpihak kemana-mana. Tapi dia ketika sudah nggak independence, ya itu sebetulnya melakukan fraud. Contohnya yang diaudit tadi itu punyanya perusahaan, punyanya adiknya umpamanya ya. Dia mau pinjam uang ke bank. Sebetulnya asetnya itu tidak segitu, tidak sebesar itu. Nah dia karena dimodifikasi auditor tadi itu tidak gunakan independensinya, dia loloskan saja. Nah itu nggak boleh, itu bisa menyebabkan fraud. Kenapa? Karena yang akan merugikan pihak lain, Stakeholder. user tadi itu bisa dirugikan. Terus tidak menggunakan profesionalismenya, nah itu juga bisa mengakibatkan fraud. Yang jelas auditor diikat dalam kerjaannya harus mengikuti patuh terhadap standar audit yang sudah ditetapkan oleh IAPI. Itu intinya. Kalau dia keluar dari itu, sangat mungkin terjadi fraud. Dan sudah banyak yang melakukan itu. Akhirnya apa? Oleh P2PK diberikan sanksi-sanksi berupa teguran, kemudian penghentian sementara, nanti sampai pencabutan izin nanti ya kalau pelanggarannya dianggap berat. Sepertinya kalau fraud ini saya pernah dengar berita di Indonesia sih Pak. Ya. Ini kalau nggak salah di PT Garuda Indonesia. Ya. Itu kan ada kasus di mana melakukan, kalau tidak salah itu income smoothing ya Pak. Ya. Kemudian dari pihak auditornya itu dicek sama Kemenku sehingga dikasih sanksi dari Kemenku dan juga sanksi dari yang lain-lainnya gitu. Itu merupakan salah satu bentuk contohnya ya Pak. Iya, betul. Ya itu kan tanggung jawab. Harusnya dia tahu. Harusnya si auditor itu tahu masalahnya untuk kayak model di Garuda itu, tapi dia tetap melakukan, akhirnya dia tetap diberi sanksi kan oleh Ada dari Kemenku sama dari P2PK ya, Kemenku melalui P2PK ya, di bawah P2PK termasuk dari IAPI bisa juga. Jadi banyak sanksi ya Pak yang waktu PT Garuda itu. Oh iya. Karena kan bahaya ya. Jadi skeptisisme itu salah satunya begini. Kita harus prosedur analitisnya, kita harus menganalisa perusahaan umpamanya dilaporkan sekarang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu rugi terus tiba-tiba untung, ruginya banyak lagi ya, ruginya banyak lagi, setelah ratusan miliar ya, kok tiba-tiba tahun depan untung gitu. Ini kita rasa harus ada rasa skeptisnya, itu harus muncul gitu. Ada apa ini? Kenapa ini? Harus dianalisa itu. Ya. Kalau enggak itu karena masuk bagian dari risiko auditor. Itu harus rasa skeptis itu harus tetap ada, harus dikemukakan, didahulukan. Skeptis itu kan tidak mudah percaya kan gitu ya. Kenapa sih harus dianalisis? Ya, gitu Mas.
Jadi emang kalau jadi auditor harus memiliki trust issue yang tinggi ya Pak? Oh iya, harus ada fakta integritas yang harus kita tanda tangani, harus kita serahkan ke YAPI ya gitu ya, bahwa kita memang akan bekerja betul-betul independen. Maka dari itu laporan auditor itu kan lain, laporan auditor independen ya, gitu ya, harus independen memang. Baik Pak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir Pak. Oke. Karena kita kan tadi sudah berbicara terkait dengan mekanisme, terus juga terkait dengan pengertian harfiah dan sebagainya Pak. Ya. Nah mungkin bagaimana sih Pak prosedur untuk menjadi seorang auditor itu? Apakah kita perlu sertifikasi yang khusus seperti yang Bapak bilang, CPA itu? Dan juga saya mungkin bertanya juga sih Pak, apakah CPA itu bisa langsung loncat? Apakah kita itu harus memenuhi CA dulu, baru CMA, baru CPA, atau meskipun kita tidak punya CA, CMA bisa lalu CPA? Oke, ya bagus pertanyaannya. Ini mudah-mudahan pada tertarik ya. Ya nanti tadi sebetulnya, jadi kalau sudah jadi akuntan publik itu ya selain risiko, tapi jangan dipikir asal kita tidak melanggar ya, sesuai dengan standar ya insya Allah itu aman lah gitu ya. Nah, untuk menjadi akuntan publik itu diatur dalam Undang-Undang Akuntan Publik ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 ya. Ini biar nggak salah saya bacakan ya ini ya. Iya Pak. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini ya. Oke. Memang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 itu untuk mendapatkan izin akuntan publik itu yang pertama harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang tadi yang menyebutkan CPA. Nah, CPA itu ya boleh sebetulnya. CPA itu tanpa harus melalui CA dan sebagainya, tapi di akuntan ujian saja gitu. Wes PD saja yang penting gitu ya. PD ikut ujian CPA meskipun menurut adik-adik biaya memang agak ya cari dulu, kerja dulu, dapat uang dikumpulin untuk ikut ujian CPA kan gitu ya. Kalau zaman dulu itu empat mata kuliah kan yang diujikan. Dulu memang terkenal menjadi momok ya pada takut. Karena apa? Ketika ujian 4 jatah 2 tahun, lulus 1. Berikutnya nggak lulus. Ini 2 tahun harus lulus. Sudah hampir lulus 3. Yang 1 belum lulus, ya gitu ya. Nah, kemudian sudah 2 tahun waktunya, kurang 1. Ini batal, hangus. Ujian dari awal lagi. Nah ini mungkin salah satu yang dianggap mau bayarnya ya tetap bayar kan gitu. Tapi jangan takut, nanti karena di akuntan publik itu banyak hal yang dapat kita lakukan, termasuk untuk salah satunya memang untuk mencari uang gitu ya. Miliki sertifikat tanda lulus CPA, kemudian harus berpengalaman praktek di kantor akuntan. Nanti harus kerja dulu di kantor akuntan publik ya. Kalau di situ diatur harus minimal 1.500 jam audit. Kita harus berpraktek. Bahkan bukan hanya auditor, termasuk jadi leader, jadi manajer atau jadi supervisor ya, itu boleh diajukan. Nanti ada surat keterangan di mana dia kerja tadi dari kantor akuntan publik, diberi keterangan. Maka dari itu dalam kertas kerja audit bahwa itu dicantumkan siapa yang mengaudit klien ini. Nah ini dilaporkan ke P2PK melalui program namanya pelita ya, melalui pelita. Lah nama tadi akan tercatat di sana, akan dicek ketika kita ngajukan ke sana. Ini sudah 1.500 jam, dicek sama P2PK sebelum memberikan izin. Oh iya memang betul, ya. Namanya Luki Nurdiansah memang sudah memenuhi syarat. Nah itu oke dari sisi itu. Jadi harus ada pengabdian. Kemudian berdomisili di wilayah Indonesia, memiliki NPWP, tidak pernah dikenakan sanksi administrasi, tidak pernah dipidana, kan gitu ya. Itu saya rasa normatif ya. Ya intinya begitu. Jadi harus punya CPA dulu, kemudian dari CPA tadi itu ngajukan untuk mendapatkan izin jadi mengabdi dulu 1.500 jam, kemudian mengajukan izin ke Kemenkeu P2PK
baru nanti dapat izin menjadi AP, akuntan publik berregister, dan harus menjadi anggota IAPI, itu ya, ada keharusan. Tapi akuntan publik saja tidak boleh praktek, belum boleh. Karena akuntan publik itu berpraktek harus melalui kantor akuntan publik. Boleh mendirikan sendiri, boleh bergabung dengan KAP yang sudah ada, gitu ya. Jadi tetap semangat, insya Allah nanti kalau ada kemauan tetap bisalah jadi akuntan publik. Oke, Pak. Baik. Itu tadi seperti yang saya katakan, Pak, menjadi pertanyaan penutup bagi podcast kita hari ini, Pak. Oke, Mas Luki. Karena kan kita tadi udah berbicara banyak nih, Pak, terkait dengan mulai dari apa itu audit sampai dengan tadi terkait syarat menjadi auditor. Mungkin itu juga dari pembahasan kita kali ini benar-benar bermanfaat bagi teman-teman akuntan muda calonnya. Ya, amin, amin. Mudah-mudahan manfaat. Nah, berkenaan dengan itu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Kuku, karena telah berkenan hadir untuk menjumpai podcast kita hari ini, Bapak. Mungkin di next episode ataupun di next event, mungkin kita bisa bekerja sama lagi, Pak, dengan IAI untuk membahas isu-isu seputar akuntansi mungkin, Pak. Insya Allah. Oke. Nah, teman-teman yang ingin menyaksikan dan mendengarkan podcast dari kita selanjutnya, kalian bisa dengerin di YouTube kita, di IAI Muda Komisariat Malang, atau di TikTok kita, yaitu IAI Muda Malang. Nah, selain itu, teman-teman yang ingin berikan saran, masukan, dan kritik ataupun ide-ide kreatif dan menarik, bisa kalian kirimkan di Instagram IAI Muda Malang dan email iaimuda.malang@gmail.com. Baik, teman-teman semuanya, saya Luki Nurdiansyah sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. IAI Muda Komisariat Malang, muda, berani, berintegritas.